Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Pengabuan. Sungai Pengabuan dan juga asal-usul dari kota Kuala Tungkal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sekitar pesisir pantai timur Kerajaan Jambi, ada sebuah daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Di sana hiduplah seorang penguasa yang sangat sakti mandraguna. Sang penguasa itu bisa hidup di dua alam, alam nyata dan juga alam gaib. Beliau bernama Raja Bujang. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, Raja Bujang bisa merubah sebagian lautan tersebut menjadi daratan yang ditumbuhi hutan belantara. Raja Bujang memiliki kapal yang sangat besar, sehingga ia sering berlayar menggunakan kapalnya tersebut. Daerah ini sangatlah strategis untuk dijadikan jalur rute perdagangan dan juga kaya akan hasil lautnya seperti ikan, udang, kerang, dan rempah-rempah, sehingga tidak heran jika daerah ini banyak diperebutkan oleh kerajaan lain seperti Kerajaan Malaka dan juga Kerajaan Jambi itu sendiri. Akhirnya mereka berperang untuk memperebutkan daerah ini. Perang pun terjadi antara prajurit Kerajaan Jambi dan juga prajurit Kerajaan Malaka. Hei kalian utusan dari Malaka, kalian ingin merebut daerah ini? Jangan bermimpi, ini daerah kekuasaan Jambi, ujar Panglima Kerajaan Jambi. Bukan, ini bukan daerah kalian. Raja kami, Raja Kedangding, menginginkan daerah ini, jawab Panglima Pasukan Kerajaan Malaka. Baiklah kalau begitu, kita perang saja. Siapa yang menang akan menempati daerah ini, ujar Panglima Kerajaan Jambi menantang Panglima Kerajaan Malaka. Perang pun terjadi antara Kerajaan Jambi dan Kerajaan Malaka, dan kemudian hasilnya dimenangkan oleh Kerajaan Jambi. Oleh karena itu, daerah ini menjadi bagian dari Kerajaan Jambi, dan akhirnya utusan Malaka pulang ke kerajaannya. Ampun Baginda, maafkan hamba. Hamba membawa berita duka. Kita kalah Baginda melawan utusan Kerajaan Jambi, ujar Panglima Pasukan Kerajaan Malaka. Apa? Kalah? Tidak mungkin. Aku akan kirimkan Pangeran Yuda Satria Pengabuan untuk pergi ke sana melihat daerah itu. Pengawal, panggilkan Pangeran Yuda sekarang juga, seru Raja Malaka. Baik Baginda, jawab pengawal. Tidak lama kemudian, Pangeran Yuda pun datang menemui ayahnya, sang Raja Malaka. Ya ayah, ada apa ayah memanggilku? Tanya Pangeran Yuda. Begini anakku, kita baru saja mengalami kekalahan melawan Kerajaan Jambi untuk memperebutkan sebuah daerah yang sangat strategis untuk perdagangan kita. Apakah engkau mau membantu kerajaan kita untuk melihat daerah itu anakku? Ujar sang Raja Malaka yang kemudian bertanya kepada Pangeran Yuda. Baiklah ayahanda, perintah ayahanda akan hamba laksanakan. Hamba akan segera pergi ke sana seorang diri, jawab Pangeran Yuda. Tidak lama kemudian berangkatlah sang Pangeran Yuda ke daerah tersebut, dan setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah di tempat tujuan. Sesampainya di daerah itu, Pangeran Yuda bermukim di sebuah tempat di tepi sungai. Lalu dia berinisiatif membuat nama daerah itu menjadi Kuntala. Namun tanpa sepengetahuan Pangeran Yuda, kedatangan Pangeran Yuda ternyata tercium sampai ke Kerajaan Jambi. Wahai Baginda Raja, ada seorang anak pangeran dari Malaka bermukim di daerah yang kita kuasai, ujar sang mata-mata kepada Raja Jambi. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan temui dia. Prajurit, ayo berangkat sekarang, ujar sang Raja Jambi.
Maka berangkatlah sang Raja Jambi beserta prajuritnya. Dan setibanya di sana, Raja Jambi bertemu dengan Yuda Satria Pengabuan. Dan dengan murka, beliau mengusir Yuda dari tempat itu. "Hai pemuda, siapa engkau? Kenapa engkau berani datang ke daerah kekuasaanku? Apa tujuanmu?" tanya sang Raja Jambi. Dengan lantang, Pangeran Yuda menjawab, "Aku adalah putra mahkota Raja Kedangding dari Malaka, datang untuk merebut daerah ini." Raja Jambi amat sangat marah mendengar jawaban itu dan kemudian berkata, "Apa kau hendak merebut daerah kekuasaanku? Mari kita tunjukkan siapa yang bisa berkuasa di daerah ini," ujar sang Raja Jambi. Dan akhirnya mereka pun berperang. Dan pada akhirnya perang pun dimenangkan oleh Pangeran Yuda Satria Pengabuan. Setelah perang usai, seiring berjalannya waktu, lalu datanglah pendatang dari Palembang yang bernama Suryanata. Ia juga bermukim di daerah yang dikuasai oleh Pangeran Yuda Satria Pengabuan. Dia ingin berdagang dan membuka lahan di sana, dan lalu dia pun ingin berteman dengan Pangeran Yuda. "Wahai Pangeran Yuda, perkenalkan saya Suryanata dari Palembang. Izinkanlah hamba untuk bermukim di sini. Hamba ingin berdagang dan membuka lahan di sini, wahai pangeran," ujar Suryanata. "Baiklah pemuda, kuizinkan engkau untuk tinggal di sini," jawab Pangeran Yuda. Seiring waktu, mereka pun berteman. Pembicaraan pun berlanjut sampai mereka mempunyai niat untuk menyeberangi sungai, untuk membuka lahan di seberang sungai tersebut. Tetapi mereka tidak sanggup menyeberangi sungai itu karena daerah itu sudah dikuasai oleh Raja Bujang. "Pangeran Yuda, sepertinya aku tidak sanggup untuk menyeberangi sungai ini. Tempat ini sudah dipagari hal yang gaib," ujar Suryanata. "Sama, aku juga tidak bisa. Aku menyerah," ujar Pangeran Yuda. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Kuntala. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang ulama pendatang dari Banjarmasin bernama Kiai Haji Baharudin yang berasal dari Banjar. Ia pun kemudian menetap juga di Kuntala. Melihat kealiman ulama tersebut, lalu Yuda Satria Pengabuan meminta tolong kepada beliau untuk menembus pagar gaib tersebut. "Wahai Tuan, bisakah engkau membantu kami untuk menembus pagar gaib yang ada di seberang sungai sana? Kami sudah berusaha untuk melewatinya dan kami tidaklah sanggup. Barangkali Tuan bisa menembusnya," ujar Pangeran Yuda. "Baiklah anak muda, jika kalian tidak sanggup menyeberangi sungai itu, maka aku akan mencobanya. Kalian tunggu saja di sini. Jika aku berhasil, aku akan membawa kalian untuk bermukim di sana. Apakah kalian setuju?" ujar Kiai Haji Baharudin. "Baiklah Tuan," jawab Pangeran Yuda. Dan Kiai Haji Baharudin pun pergi menyeberangi sungai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. "Ya Allah, izinkanlah hamba menyeberangi sungai ini dengan mudah dan juga selamat untuk bertemu penguasa daerah ini," ujar Kiai Haji Baharudin di dalam hatinya. Karena sang kiai sangatlah sakti, setelah 7 hari 7 malam, akhirnya sang kiai bisa menyeberangi sungai itu. Namun ia tidak memberikan kabar kepada Pangeran Yuda dan juga Suryanata. "Pangeran Yuda, bagaimana kabar kiai ya? Sudah sampai atau belum? Beliau pergi sudah 7 hari 7 malam, tapi tidak ada kabarnya," ujar Suryanata. "Tidak tahulah, apa jangan-jangan beliau sudah meninggal ya?" jawab Pangeran Yuda balik bertanya. "Mungkin juga," ucap Suryanata dengan sedikit bingung. Sementara Pangeran Yuda dan Suryanata berpikiran seperti itu, ternyata sang kiai telah bertemu dengan penguasa daerah itu, yaitu Raja Bujang.
Assalamualaikum Tuan. Perkenalkan, nama saya Baharudin. Apakah saya bisa bermukim dan membuka lahan di sini? Ujar sang kiai. Apa? Ingin membuka lahan? Tidak bisa. Ini daerah kekuasaanku. Hanya aku Raja Bujang yang bisa membuka lahan atau permukiman di sini. Kecuali jika engkau bisa mengalahkan kesaktianku ini, Kiai. Jawab Raja Bujang. Baiklah Raja Bujang, aku terima tantanganmu. Jika aku menang, maka izinkanlah aku untuk bermukim dan membuka lahan di sini. Ujar Kiai Baharudin. Setuju Kiai, balas Raja Bujang. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Namun karena keduanya sama-sama memiliki ilmu yang sakti mandraguna, sehingga tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Baiklah Kiai, karena kita sama-sama kuat, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka sebagai bentuk rasa hormatku kepadamu, aku izinkan Kiai dan pengikut Kiai untuk bermukim dan menetap di sini. Dengan syarat, tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling menjatuhkan, dan tetap menjaga kekompakan kita bersama. Ujar Raja Bujang. Lalu Raja Bujang pun menambahkan, apabila syarat itu engkau langgar, maka akan ada bencana yang datang berupa api. Dan apabila ada pemimpin di daerah ini yang serakah mengambil kekayaan dari daerah ini untuk kepentingannya pribadi, maka musibah akan datang kepadanya. Jelas Raja Bujang memberikan syarat. Baiklah Raja Bujang, aku setuju, jawab sang kiai. Dan akhirnya setelah itu Kiai Baharudin, Pangeran Yuda Satria Pengabuan, Suryanata, dan para pengikutnya pun menetap dan bermukim di daerah itu. Mereka membuat lahan yang semakin lama semakin luas. Bahkan banyak pendatang dari daerah lain yang berdatangan untuk berdagang dan lain sebagainya. Dan seiring berjalannya waktu, setelah beberapa generasi berjalan, nama Kuntala akhirnya diubah menjadi Kuala Tungkal. Kuala yang artinya muara, tempat pertemuan sungai dengan laut, dan Tungkal yang artinya satu atau menyatu. Di sisi lain, sungai yang ada di wilayah tersebut kemudian diberi nama Sungai Pengabuan, nama yang diambil dari nama Pangeran Yuda Satria Pengabuan untuk mengenang jasa-jasanya. Selain kerap disebut dengan nama Sungai Pengabuan, seiring waktu, sungai ini juga kerap disebut dengan nama Sungai Tungkal, karena memang muaranya ada di kota Kuala Tungkal, kota yang menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi saat ini. Nah, itulah sebuah kisah legenda dari negeri Jambi, yaitu asal-usul Sungai Pengabuan, atau lebih tepatnya nama Sungai Pengabuan, serta awal mula terbentuknya kota Kuala Tungkal, yang merupakan sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Jambi, di Sumatera, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.